Halo sobat YouTube and VTube, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan gua Ferry Kunya. Salam dahsyat, hebat, Indonesiaku. Yes, yes, yes. Indonesia kita harus menjadi Indonesia yang dahsyat dan hebat, teman-teman semua. Guys, sesuai dengan judul thumbnail gua. Judulnya apa? Omongan haters salah. Waduh. Bayangkan guys. Haters kalau ngomong udah merasa paling bener. Haters kalau mereview, melakukan bedahan-bedahan, udah merasa yang paling betul. Betul sampean. Betul. Ya. Haters udah merasa yang paling bener aja gitu loh. Bayangkan, lu kebayang gak sih ketika usaha orang direview, dibedah, sementara dia tidak mengerti konsep dari usaha yang dia review dan bedah. Tentunya apa? Menimbulkan kerugian bagi pengusahanya, bagi membernya. Kebayang gak betapa jahatnya itu loh? Jahat banget gitu loh. Suujon, ya kan? Jadi sifat yang merasa paling benar, merasa paling tahu, itu yang harusnya itu tidak boleh gitu loh. Kritis boleh, kritik boleh, ya. Tapi ngejudge itu nggak boleh. Karena kalau lu udah mengejudge, itu udah ranahnya bukan ranah lu guys ya. Ingat gak guys, pada waktu VTube ya meluncur, dibilangnya apa? VTube itu scam, VTube itu penipuan, VTube itu ponzi. Kayak apa? Kayak Me-Miles, ya kan? VTuber terus belajar dari Me-Miles tuh. Me-Miles itu penipuan, Me-Miles itu ponzi. Bahkan sampai ada yang membedah, nggak kapok apa main Me-Miles. Gila men. Gue suka bingung. Haters nggak main VTube, nggak fast track, tapi selalu merasa yang paling dirugikan. Tapi kalau ngomong berasa yang paling benar, kayak yang paling tahu segalanya gitu loh. Iya kan? Terus udah sangat yakin banget kan, itu ponzi, itu apa namanya tuh, penipuan, scam. Bayangkan. Dan itu sudah banyak korbannya, korban haters yang nggak ngerti apa-apa. Salah satunya adalah Me-Miles. Gue dulu mau ikut Me-Miles, tapi udah keburu tutup duluan. Karena gue suka gitu loh dengan idenya dia. Me-Miles itu orang pasang iklan kan, tapi kan dibedah kan, ada yang ngomong gini, loh buat apa orang nggak punya produk terus dia pasang iklan? Masa dia pasang iklan mempromosikan produk orang lain? Nah itu kalau itu kan pemikiran sempitnya kayak gitu kan. Nih gue ajarin guys, gue ajarin ya. Misalnya nih, lu punya tetangga yang jualan rendangnya enak. Kenapa lu nggak iklanin aja rendangnya? Lu tinggal kasih label sendiri. Lu ambil dari dia rendangnya, lu labeling pakai produk, jadi produk lu, ya kan? Iklanin, promoin. Nah kalau orang yang mikir cerdasnya begitu kan. Tapi kalau orang yang mikirnya sempit kan, lu buat apa ngiklanin produk orang? Kalau orang pemikirannya sempit kayak gitu guys. Ini udah zaman maju. Gua jualan itu nggak perlu pakai produk. Namanya jualan itu nggak harus melulu lu harus punya produk baru lu bisa jualan. Loh, sekarang kalau gue bisa kerjasama sama tetangga gue, misalnya tetangga gue jual kelapa tart, ya kan? Tetangga gue jual kelapa tart,
ya gue kan bisa aja kerjasama sama dia. Oke, gue iklanin ya produk lu ya, nanti kita bagi hasil ya, margin gue minta sekian persen. Pokoknya produk lu gue iklanin, produk lu gue promoin, iklan semua gue yang tanggung. Ngerti nggak? Jadi bayangkan saja ya, Mimiles itu dibedah sedemikian rupa dengan cara berpikir yang sempit. Akhirnya apa? Akhirnya kan rame kan, ribut kan, sampai akhirnya CEO-nya ditangkap. CEO-nya ditangkap, dipenjara. Nah, aplikasinya ditutup. Pertanyaannya, yang rugi siapa? Yang rugi membernya. Haters rugi apa? Nggak dirugiin kok. Kita tuh selalu takut kan, oh nanti kalau ada orang terakhir gimana? Loh, kalau ditanya orang terakhirnya kapan aja nggak pernah bisa jawab. Member bermain sebuah aplikasi di mana mereka senang, di mana mereka happy, terus ada yang ngerecokin, dan akhirnya aplikasi itu ditutup. Yang rugi siapa? Apakah hatersnya? Membernya dong. Ya harusnya, kalau memang supaya tidak terjadi kerugian, dia tinggal dipantau, diawasi. Bayangkan, Mimiles dihujat, difitnah habis-habisan, dibilang scam, dibilang ponzi, dibilang penipuan, sampai CEO-nya dipenjara. Oh. Tapi syukur alhamdulillah, mereka menang, guys. Makanya gue bilang, tuduhan haters tidak terbukti. Istilahnya apa? Asal ngebacot doang gitu loh. Jadi inilah. Jadi apa ya? Gue juga mau kasih sedikit masukan untuk pemerintah gitu loh, pihak regulator gitu kan. Kalian itu harus juga mendengarkan aspirasi dari member. Dengerin dong aspirasinya member. Mereka tidak merasa dirugikan, mereka tidak merasa dibohongi. Mereka tuh tahu, masa sih kita tuh bodoh gitu loh. Jadi saran saya nih, pihak regulator tolonglah, jangan mendengarkan hanya dari satu pihak. Coba dengarkan juga dong masukan-masukan dari member-membernya. Coba kalau main ditutup gitu aja kan rugi kan? Siapa yang rugi? Bayangkan, mereka lagi asik main Mimiles gitu kan, terus ada orang yang nggak main berisik gitu kan, aneh gitu loh. Sama juga dengan VTube, orang teriak-teriak VTube kayak Mimiles, VTube kayak Mimiles, VTube scam, VTube ponzi. Tapi tuduhan-tuduhan haters tidak terbukti. Member rugi ketika aplikasi tidak jalan, ya kan? Selama aplikasi masih jalan, member nggak ada yang dirugikan. Bener nggak? Ayo, coba member-member VTube. Apa kalian dirugikan selama VTube terus on? Enggak kan? Nggak ada yang dirugiin. Siapa yang dirugikan? Tapi justru ketika VTube ditutup, dinonaktifkan, banyak kerugian yang dialami. Tidak ada anggota Mimiles yang merasa dirugikan ketika Mimiles itu masih berjalan. Tidak ada anggota VTube yang dirugikan ketika aplikasi VTube ini masih berjalan. Tidak ada yang dirugikan. Oh itu kan nanti ujung-ujungnya scam. Lah, gimana sih maksud gue? Sekarang kita tanya aja, scamnya itu kapan? Ya kan? Kapan scamnya? Hari, tanggal, tempat, dan bulannya itu kapan? Oh ya nanti, ya istilah gini loh guys. Ibarat orang belum berusaha udah takut gagal duluan. Itu gimana sih?
Bahkan yang paling konyol lagi nih, paling konyol lagi kelakuan haters. Kalian tau nggak kelakuan haters apa? Sampai bikin, aduh, bikin WA seakan-akan itu dari CEO Jack Guy yang mengatakan minta maaf karena VTube tidak bisa lanjut. Nah, gini deh, ini ya, gue bacain aja ya. Ini gue bacain nih WhatsAppnya. Gue mau minggir dulu deh. Gue bacain aja. Jadi teman-teman bisa baca ya. Sini coba gue bacain ya. VTube adalah komunitas keluarga bagi kita semua. Kita bisa sukses bersama-sama. Namun, kamu memiliki kendala teknis bahwa regulator tidak memperbolehkan jual beli antar member dan mewajibkan perusahaan yang membeli poin, sedangkan perusahaan murni penyedia jasa advertising. Maka dari itu, saya atas nama perusahaan ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya perihal VTube yang tidak dapat diteruskan lagi. Kayak berdoa semoga VTuber semua bisa sukses. Nah, ini adalah WhatsApp atau pesan hoax yang memang sengaja dibuat VTube haters mengatasnamakan Mr. Jack Guy. Wah, gila ya. Anjrit. Sampai segitu niatnya loh haters itu. Gila loh. Makanya gua bilang kan untuk para VTuber ya, bapaknya kalian itu adalah Jack Guy, bukan iblis penyebar kebencian, provokator, hoax, bukan. Jadi kalian harus dengerin CEO kita. Gue nggak bisa kebayang gitu loh bagaimana pada waktu itu Mimiles dibully habis-habisan gitu sampai akhirnya CEO-nya ditangkap, dipenjarakan. Bayangin, dari orang-orang yang benci, dari orang-orang yang nggak ngerti tapi sok pinter gitu loh. Makanya gue tuh lebih seneng gini, kalau ada sesuatu hal yang baru, kalau lu memang nggak mengerti, kalau lu memang tidak ada di dalamnya di situ, lu mendingan diem, gak usah banyakan omong gitu loh. Nah, tapi kalau lu pun mau menjadi reviewer, kayak lu tuh mau menjadi mereview soal aplikasi-aplikasi, kan gue udah berkali-kali bilang, kalau lu mau mereview, menjadi reviewer, contoh lah ya, reviewer senior kita. Kalau lu mau nge-review makanan, contoh lah Next Carlos gitu loh. Kalau lu mau review otomotif, lu kan bisa nyontoh kayak Om Mobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif. Ketika mereka mereview sebuah mobil, ya kan, mereka ngomong baik, jeleknya, kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu dikembalikan kepada masyarakat untuk memutuskan. Jadi jangan lu yang memutuskan. Jadi kalau lu mereview sesuatu dan akhirnya lu yang menetapkan, oh ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus, lu siapa? Lu siapa? Kebayang nggak? Gara-gara Mimiles direview, dibedah oleh orang yang nggak ngerti, oleh orang yang merasa sok pinter, akhirnya apa? Mimiles ditutup. Haters, coba lu yang selama ini membuli Mimiles, lu yang selama ini ngatain, menuduh Mimiles itu adalah ponzi, yang ngatain Mimiles itu adalah penipuan, yang ngatain Mimiles itu investasi bodong. Coba lihat perbuatan kalian tuh. CEO-nya sampai dipenjara, membersnya jadi rugi karena aplikasi mereka tidak bisa beroperasi. Puas kalian?
seperti itu. Kebayang nggak kalau lu punya usaha digituin? Kebayang nggak lu punya usaha ditangkap negatif oleh orang yang nggak ngerti maksud dan tujuan lu? Ya kecuali memang usaha lu memang menjadi haters gitu loh, dan lu dibayar menjadi haters. Ya itu lain cerita. Ya artinya kan memang hidup lu memang dari jelek-jelekin orang kan, gitu loh. Ya. Nih ya, ketika ada orang mereview sebuah usahanya dia, ketika ada orang mereview usaha orang lain dari luar, ya, dengan sudut pandang dan persepsinya sendiri, tapi giliran ketika usahanya direview, ketika usahanya dinilai dari luar, nggak terima. Gimana coba? Jadi buat gua, kalian para haters yang selama ini menjelek-jelekan Mimiles, kayaknya kalian harus perlu minta maaf deh. Ya. Kalian yang selalu bilang Mimiles itu adalah ponzi, bisnis ilegal, terus investasi bodong. Untuk para VTubers, ini membuktikan, jangan terpesona dengan orang yang kelihatannya pinter, ngakunya cerdas, ngakunya untuk mencerdaskan bangsa, tapi sebenarnya dia sedang berusaha untuk mematikan sebuah harapan. Bayangkan, melalui VTube, sebuah ide bisnis, konsep bisnis yang sangat sederhana, tapi bisa memberi harapan buat banyak orang, membawa perubahan hidup buat banyak orang. Jangan kita menutup mata bahwa selama VTube masih beroperasi, banyak member-member VTube yang menikmati hasil dari VTube. Mereka menikmati apa yang mereka kerjakan dari VTube. Mereka bisa menghidupi keluarganya dari VTube. Tapi karena ada segelintir orang yang merasa dirinya paling pintar, yang merasa dirinya paling benar, berusaha membuat kegaduhan, akhirnya VTube diblokir. Dan mulai sejak itulah para VTube member merasakan kerugian. Jadi kalau ditanya, kalau ada provokasi, kan ada tuh video-video provokasi kan, kalau sampai VTube tidak buka, silakan kejar leadernya, silakan kejar manajemennya. Kalau gua gini, men. Gua punya rumah, ada orang sirik, terus rumah gua ditimpukin, dibakar sampai habis. Masa yang gua tuntut adalah bapak gua yang sudah membesarkan gua? Masa yang gua tuntut adalah ibu gua? Yang gua tuntut adalah mereka yang membakar, mereka yang nimpukin, mereka yang ngancurin. Mereka yang gua tuntut, mereka yang gua kejar. Kalian harus sadar, usaha kalian tuh sedang berusaha untuk dimatikan. Bisnis kalian yang baik ini sedang berusaha untuk dihancurkan oleh haters, oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Oke guys, semoga kalian tetap memiliki semangat di VTube. Jangan menyerah,
karena kalian sudah berjalan terlalu jauh, karena kalian sudah menempuh perjalanan yang sudah cukup panjang. Tidak ada alasan untuk kalian tuh menjadi down hanya gara-gara haters yang tidak bertanggung jawab. Tugas SWI, tugas OJK, mereka hanya memastikan semua kita aman dan tidak akan ada orang yang dirugikan. Dan selama ini pun juga tidak ada yang merasa dirugikan. Ya. Jadi tetap semangat teman-teman semua. Kita tunggu update dari manajemen. Kalian tuh harusnya saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Ya. Bisnis ini keras. Kita jualan warung kelontong aja saingannya berat, apalagi bisnis aplikasi yang seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi para leaders, untuk para leader-leader VTube, ingat, kalian nggak usah berkecil hati, kalian tidak usah merasa rendah diri, minder. Cukup yakinkan teman-teman kalian, member-member kalian, untuk terus bersabar, ya, terus bersabar menunggu proses normalisasi, proses pengaktifan kembali VTube. Ya. Gua tahu kok kalian memiliki pasti beban mental lah. Tapi ingat, kalian itu bukan pencuri, kalian itu bukan maling. Ya, toh kalian juga tidak membawa uang siapapun di situ. Jadi para VTube leader tetap semangat, tetap optimis. Kalian jangan berkecil hati. Gak usah khawatir. Kita serahkan kepada tim manajemen untuk menyelesaikan semua ini. Sampai kapan? Ya sampai selesai urusannya. Sabar, iya sabar. Gak ada kata lain. Ya, kita juga semua menanti-nantikan. Kita semua ini menanti-nantikan semua kok. VTube on kembali. Semua kita nanti-nantikan. Tapi dari informasi yang gue kasih mengenai Mimiles yang mereka berhasil mematahkan semua tuduhan-tuduhan itu, ini menjadi satu penyemangat juga untuk para VTuber, ya. Toh selama ini kan hal tuduhan-tuduhan itu nggak mendasar kan, tidak benar kan. Jadi kita ikuti saja prosesnya. Terus ya tetap buat teman-teman gue yang beragama Islam, tetap berpuasa. Ketika kalian berpuasa, please sambil berpuasa sambil berdoa juga ya, untuk supaya proses pengaktifan kembali VTube bisa sesegera mungkin, ya. Kita kan nggak tahu nih apa yang terjadi di dalam nih antara regulator dengan manajemen. Ini loh. Ya kalau gue sih simple aja. Kalau memang pengaktifan itu sangat simple, ya kenapa VTube lama banget gitu loh. Ya gue juga nggak mau suujon sama manajemen VTube, dan gue juga nggak mau suujon sama pihak regulator gitu loh. Nggak usah. Ya udah, makanya karena gue nggak mau saujon sama regulator, ya gue nggak mau menjelek-jelekan manajemen. Gue juga nggak mau ngomong manajemen nggak ada kerjanya. Nggak bisa lah, orang gue juga nggak pernah ada di situ. Kecuali gue ada di situ, nongkrongin di situ, gue ngeliat Wilbert, gue ngeliat Noval, gue ngeliat siapa tuh Prabowo, cuman ongkang-ongkang kaki doang di kantor, nggak ngurus ini. Kalau gue ngeliat dengan mata kepala sendiri gue, boleh lah, gue pantes lah ngomong kayak gitu. Ini kan gue kan nggak ngeliat. Siapa gue menuduh mereka tidak ngurus apa yang harus VTube selesaikan gitu loh.
Ingat teman-teman, kalian sebagai VTuber, bapaknya kalian itu adalah Jack Gue, bukan yang lain. Jadi dengerin siapa? Dengerin omongan bapak lu. Jangan bapaknya tetangga. Paham nggak? Dengerin omongan bapak lu, bukan bapaknya tetangga. Ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Untuk menuju Indonesia yang dahsyat dan hebat, butuh proses, butuh perjuangan yang sangat panjang, guys. Ya. Saat ini kalau orang bilang VP adalah valuta palsu, ya wajar lah, mereka nggak ngerti. Kalau ini ada orang bilang VTube investasi bodong, ya mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerti. Kalau ada yang bilang VTube adalah ponzi, udahlah, mereka nggak ngerti. Orang itu semua udah dibantah kok. Makanya kalau kalian dengar obrolannya yang di Detik Finance itu, obrolannya Pak Togam ngomong kok secara eksplisit, jelas sekali ya, bahwa pihak manajemen sudah melakukan pertemuan dengan SWI dan menjelaskan tentang bisnis plan-nya VTube. Ya, Pak Togam bilang juga kan, mereka itu bukan money game, mereka itu bukan ponzi. Ya, kalau nggak percaya denger aja sekali lagi, kalian denger. Atau lo lihat video gua yang judulnya Pak Togam lebih pinter dari Pak Toa deh, kalau nggak salah deh. Ketua SWI lebih pinter. Coba kalian cari lagi deh. Kalian nonton di situ. Ya. Jadi itu video gua potong berdasarkan pertanyaan si penanya. Jadi penanya nanya, apakah benar VTube itu adalah ponzi, apakah ini itu. Nanti lo dengar sendiri lah. Gitu loh. Oke guys, tetap semangat kalian semua. Jangan putus asa. Ingat, butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk Indonesia yang dahsyat dan hebat. Sampai ketemu lagi dengan gua Verikonya, dan salam dahsyat hebat Indonesiaku. Yes, yes,